Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya baru sebulan melantik Topan Obaja Ginting. Topan Ginting merupakan satu dari 12 pejabat pratama tinggi diambil sumpahnya di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan. Topan Ginting melakukan sidak aset kendaraan milik Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya, dinas yang dipimpinnya itu harus tertib administrasi serta memastikan aset kendaraan sesuai fungsi dan peruntukan. Mantan Kadis SDA-BMDK Kota Medan itu mengecek kendaraan roda 4 dan roda 2 secara detail satu persatu. Betul nggak Bapak pakai ini? Topan berharap pengelolaan aset ini bisa mewujudkan tertib administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, karena hal ini merupakan tanggung jawabnya sebagai kepala dinas. Berapa tahun Bapak pakai ini? Media delegasi, cerdas, elegan, aspiratif. Bapak, pernah nggak sih jadi pengurus baru? Lo ganti aja lah. Ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab saya. Saya sebagai pengelola barang, kalau ada apa-apa terhadap kendaraan Bapak Ibu, kalau dokumentasi dan administrasinya tidak benar, makanya tanggung jawab saya. Ya, silakan sesuaikan semuanya. Perbaharui semua berita acara. Ya, yang saya sudah kembalikan tadi, semuanya tarik kembali. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obaja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group. Baik, saya persilakan Pak Asep, PLT Deputi Penindakan KPK untuk menyampaikan siaran pers tentang kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Utara. Kami persilakan Pak Asep. Baik, Mbak Yeye, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat tahun baru bagi yang merayakan. Pada kesempatan sore hari ini seperti tadi disampaikan oleh Mbak Yeye bahwa kami akan menyampaikan uraian terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Seperti tadi telah disampaikan oleh Mbak Yeye juga bahwa pada hari ini kita akan sampaikan yang pertama-tama adalah terkait dengan kronologisnya, di mana sejak beberapa bulan yang lalu itu ada informasi dari masyarakat kepada kami terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian juga
adanya infrastruktur di wilayah tertentu di Sumatera Utara, kualitasnya yang memang kurang bagus, sehingga diduga ada tindak pidana korupsi pada saat pembangunannya. Berbekal dari laporan informasi tersebut dari masyarakat, kemudian KPK menurunkan tim tentunya dan memantau pergerakan yang kemudian juga di pertengahan tahun ini ada beberapa proyek jalan, ya, khususnya ini jalan, ada beberapa proyek jalan di Sumatera Utara. Nah, sekitar awal minggu ini diperoleh informasi ada kemungkinan pertemuan dan juga terjadi penyerahan sejumlah uang. Kami sudah mendapatkan informasi ada penarikan uang sekitar 2 miliar dari pihak swasta yang kemungkinan besar uang 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek, ya, terkait dengan pembangunan jalan. Kemudian kami melakukan pemantauan, tim melakukan pemantauan dan bergerak ke sana pada sekitar malam Kamis. Kami memantau bahwa ada pertemuan antara pihak swasta, ini saudara Kir, ya, dan saudara Ray dengan saudara TOP, ya, di salah satu tempat. Kemudian kami memantaunya. Selain itu kami juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lain, khususnya dengan PPATK tentunya, untuk memantau pergerakan dari uang. Ya. Kita mengikuti dengan follow the money, kemana uang itu akan berjalan. Nah, setelah melalui proses pemantauan, kita mencari data juga bahwa ada kegiatan atau ada beberapa proyek pembangunan jalan. Itu ada di 2 tempat, ya. Yang pertama itu proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yaitu preservasi jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11. Ini dengan nilai 56,5 miliar, ini tahun 2023. Kemudian preservasi jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11 tahun 2024. Ini nilainya 17,5 miliar di 2024. Kemudian ada beberapa rehabilitasi jalan dan preservasi jalan di kota Gunung Tua, Simpang PAL 11. Ini Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11. Dan penanganan longsoran di tahun 2025. Kemudian ada juga proyek jalan, ya, pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN di wilayah 1 Sumatera Utara, yaitu proyek pembangunan jalan Sipingot Batas Labusel dengan nilai 96 miliar. Kemudian proyek pembangunan jalan Hutaim Baru Sipingot dengan nilai 61,8 miliar. Sehingga totalnya sejumlah 231,8 miliar. Nah, dengan adanya proyek jalan tersebut senilai 231,8, maka kami memutuskan sini karena sudah ada pergerakan uang, nih, deliver uang, itu. Ini masih pada tahap awal, ya, rekan-rekan. Ini supaya pihak swasta ini dengan perusahaannya memenangkan proyek-proyek jalan tersebut. Gitu. Kita dihadapkan pada 2 pilihan.
Dua pilihan. Pertama adalah kami menunggu sampai dengan proses lelang ini berjalan, kemudian pembangunan jalan ini berjalan, dilakukan oleh pihak-pihak yang memang sudah disetting menang. Kita akan menunggu nanti sejumlah uang, pada umumnya 10-20%. Berarti kalau dari 231,8 miliar itu, ada sekitar 46 miliar. Ini akan digunakan untuk menyuap. Nah, apakah kami harus menunggu sampai uang itu cair, kemudian diserahkan kepada para pihak, lalu kami tangkap dan kami bawa sejumlah uang itu sekitar 46 miliar sebagai buktinya ke sini. Nah, pilihan kedua adalah kita ingin mencegah supaya pihak-pihak ini tidak mendapatkan proyek tersebut. Kenapa? Karena kalau dibiarkan pihak-pihak ini mendapatkan proyek, ini tentu nantinya proyek yang atau hasil pekerjaannya tidak akan maksimal. Karena sebagian dari uangnya tersebut, paling tidak tadi sekitar 46 miliar, itu akan digunakan untuk menyuap, memperoleh pekerjaan tersebut, tidak digunakan untuk pembangunan jalan. Nah, tentunya pilihan kedua inilah yang diambil. Walaupun ini uang yang terdeliver kepada para pihak itu tidak sebesar kalau KPK mengambil opsi yang pertama. Tetapi tentunya kebermanfaatan dari masyarakat akan lebih besar kalau mengambil opsi yang kedua. Kenapa? Pihak-pihak atau para pengusaha yang akan mendapatkan pekerjaan dengan cara-cara curang, dengan cara-cara menyuap, itu kemudian akan kita gagalkan. Terbukti hari ini kita bisa menangkap mereka dengan barang bukti, walaupun dengan barang bukti yang lebih sedikit, tidak 46 miliar, tetapi perusahaannya tersebut tidak akan menjadi pemenang. Ya, tidak akan menjadi pemenang atau yang melakukan pekerjaan pembangunan jalan tersebut. Sehingga kita berharap nilai kontrak 231,8 miliar untuk pembangunan jalan di beberapa ruas jalan yang ada di Sumatera bisa dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang kredibel. Sehingga hasilnya nanti ke depan ya, kita tunggu ya, jalan yang dihasilkan itu bisa lebih baik, kualitasnya lebih baik, dan tentunya ini akan menjadi hal yang positif bagi masyarakat. Jadi yang kita lihat itu adalah outcome-nya, bagaimana masyarakat mendapatkan sesuatu yang lebih baik.